jangan lupa ya, saatnya kita mengejar syafaat dari orang-orang saleh, para ulama-ulama yang istiqamah seperti guru kita Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Ini live pertama, perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Habiban al-Mahbub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya marhaba bihabana Ahmad al-Mahmud. Masya Allah, tasharrafna, syarraftumuna bimusyahadatikum wa bihudurikum, Masya Allah. Hafizakumullah wa rafa'a qadrakum wa nafa'a bikum al-ibad wal-bilad. Masya Allah. Habib, alhamdulillah hampir 5.000 orang yang saat ini udah nggak sabar dari tadi, dari 1 jam yang lalu ingin menatap wajah antum, ingin mendengarkan nasihat, petunjuk, arahan dari antum, Masya Allah. Masya Allah. 4.000, hampir 5.000 orang yang setia menunggu. 1 jam setia nggak sabar, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Kif halukum Habib, sehat? Alhamdulillah fi afiyah. Alhamdulillah fi afiyah. Baik, sebelum teman-teman kita akan mendengarkan nasihat dari Habib Ali, ada informasi sedikit. Yang ingin bertanya, sudah dari tadi siang kita buka pertanyaan lewat WA, karena kalau terlalu 4.000 ini nggak mungkin kebaca, Habib. Dia numpuk-numpuk, belum apa-apa sudah hilang. Ya. Jadi kita fasilitasi teman-teman bisa WA langsung ke nomor yang sedang disematkan di bawah ini, 085779 49 0-nya 4 kali. Bisa WA ke nomor itu, atau juga ke nomor yang satunya 0819 28 6 0-nya 4 kali. Sekali lagi 0819 28 6 0-nya 4 kali. Silakan WA, nanti insya Allah pertanyaan yang dikirimkan langsung kita baca dan kita sampaikan kepada Habibun al-Mahbub. Habib, yang pertama, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih setinggi-tinggi dan sedalam-dalamnya atas keikhlasan antum meluangkan waktu untuk mengobati kerinduan masyarakat Indonesia khususnya yang ingin melihat dan mendengar antum. Ini Al-Fakir cuma sekadar khadimul ummah. Begitu banyak antusias pengen hadirkan Habib Ali, pengen dengar nasihat Habib Ali. Dengan segala kerendahan hati, kita memohon kepada antum, dan akhirnya antum meluangkan, subhanallah, bahagia, dan ini kado terindah. Ini live yang pertama kali lintas negara, Habib. Live yang pertama kali lintas negara, dan mudah-mudahan ini menjadi asbab turunnya berkah, tidak hanya buat Indonesia, buat Malaysia, dan khususnya buat semua negeri-negeri muslim yang ada di muka bumi ini. Baik, Habib, yang pertama mungkin pesannya buat kita yang saat ini terus diuji kesabaran dalam menyikapi pandemi corona yang sepertinya tidak ada ujungnya. Ya, sepertinya belum tahu kejelasannya sampai kapan bencana ini akan berakhir. Di satu sisi kita terus bersabar, tapi di sisi lain kita pun tidak hanya diuji dengan corona, tapi diuji dengan kondisi ekonomi yang terus-menerus menuntut kesabaran yang luar biasa. Kalau tidak ada pesan-pesan dari orang-orang seperti antum, mungkin ya banyak sekali kekecewaan di antara saudara-saudara kita. Di satu sisi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan yang mau mencari pekerjaan, yang sudah bekerja pun sekarang banyak yang di PHK. Ya, belum lagi anak-anak mau masuk sekolah, biaya masuknya pun sudah mahal. Belum lagi ditambah dengan biaya ekonomi yang terus mahal. Ya, dan ini butuh kesejukan buat kita saat ini. Mungkin itu yang pertama yang ingin kita dengarkan langsung dari Habib sebagai penenang jiwa, pemberi semangat buat kita. Monggo Habib. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Habib Ahmad yang dengan tawadhu'nya, dengan pujukannya yang begitu manis sehingga cair hati ini dan tidak mampu untuk mengatakan tidak sama sekali, walaupun dengan caranya yang begitu lembut, jadi enak dengernya dan hati pun jadi terpaut, kata orang sini.
Yang kedua, ad-dal 'alal khair kafa'ilih, yang menjadi sebab hidayah untuk orang lain sama dengan yang berbuat. Man khadam kadam, yang berkhidmat dia akan maju. Fa antum sebab dalam kebaikan ini, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua, khususnya kepada yang menyaksikan secara langsung pada malam hari ini, daripada keberkatan dan rahmat, insyaallah menjadi sebab berat timbangan amal baik kita di akhirat insyaallah, dan menjadi sebab syafaat bagi kita, sebagaimana tadi Habib Ahmad sudah menyentuh tentang masalah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Habib Ahmad, kita ini kalau memahami arti hidup yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, arti kehidupan yang sebenarnya ini adalah hidup yang kita tidak bisa lepas daripada ujian dan dugaan. Kalau tidak ada pandemik COVID-19 pun tetap kita berhadapan dengan dugaan. Ianya bukan berarti kalau tidak ada pandemik artinya tidak ada dugaan. Tidak. Tujuan dari diciptakan manusia di atas muka bumi ini adalah untuk diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, arti daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan kematian dan juga kehidupan adalah untuk ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya di dalam berhadapan dengan ujian ini. Afa hasibtum, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Adakah kamu menyangka dengan mengatakan beriman saja tanpa diduga, adakah itu prasangka kamu tentang iman? Kata Allah dalam menyoal, ini soalan ini bukan memerlukan jawaban, tapi menunjukkan merasa heran kalau ada orang memahami arti hidup tidak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menguji umat-umat sebelum kamu dan kamu juga untuk mengetahui siapa di antara kamu yang betul-betul jujur dalam imannya. Ujian itu adalah wasilah untuk mengukur kemurnian iman seseorang. Kalau kata Syekh Sya'rawi, kalau mau menggambarkan tentang ujian kepada orang beriman, ini umpama orang yang masuk exam, yang masuk ujian tes mau lulus SMA atau SMP dan seterusnya, gimana mau tahunya kalau tidak diuji? Jadi kehidupan ini tidak bisa lepas daripada ujian dan dugaan. Dan yang paling penting sekali bagi kita semua sebagai seorang beriman, tidak ada ujian yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Sama sekali tidak ada. Pasti ada solusinya. Bahkan solusi itu lebih terbuka lebar berbandingkan masalah yang kita hadapi. Kita kalau melihat di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. 2 kali diulang oleh Allah. Setiap kesusahan, kesulitan ada kemudahan. Kemudian kalau ada kesulitan ada kemudahan. Kata ulama orang yang pakar dalam bahasa Arab, kalimat al-usr dalam bentuk ma'rifah dan al-yusr dalam bentuk nakirah memberitahukan bahwasanya kemudahannya, jalan keluarnya 2 kali ganda berbandingkan kepada masalahnya. Jadi kita sebagai seorang beriman, apapun dugaannya, ya, baik itu sakit, baik itu kesulitan dalam ekonomi, masalah rumah tangga, jangan sampai hilang daripada hati kita keyakinan akan adanya solusi. Kalau tidak, maka kita tidak memiliki harapan untuk keluar daripada setiap permasalahan. Jadi, ana rasa dugaan atau ujian ini adalah sebagai tes untuk menguji keimanan kita, dan kita pun berkeyakinan kalau setiap ujian pasti ada jalan keluarnya, dan jalan keluar itu lebih terbuka berbandingkan dengan ujian yang kita hadapi. Masya Allah, Masya Allah.
Baik teman-teman, pelajaran pertama luar biasa. Jangan sampai putus asa, maksud Habib Ali, untuk terus meyakini bahwa di balik ujian, Allah sudah siapkan ada solusi dalam kehidupan. Itu makna inna ma'al usri yusra yang tadi sudah disampaikan Habib Ali. Percayalah, badai pasti akan segera berlalu.